Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema 6 menuju masyarakat sehat pada muatan pelajaran SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Nah anak-anak, coba anak-anak perhatikan ini ada gambar. Ya, gambar mengenai apa saja nih? Ada tentang lingkungan, gerakan hidup bersih. Kemudian ini ada gambar makanan, dan ini juga ada ajakan untuk gerakan masyarakat menuju sehat, seperti itu kan ya. Nah, ini adalah salah satu gambar gambar iklan yang dimana untuk mempromosikan atau menawarkan dan menghimbau para masyarakat agar bisa tertarik dengan iklan atau gambar yang telah dibuat. Nah, ini biasanya disebut juga dengan reklame. Nah, apa sih itu reklame? Ada yang pernah dengar tentang reklame? Kita bahas sama-sama. Nah, reklame ini adalah suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk kepada konsumen. Nah, reklame ini biasa juga sering kita sebut sebagai iklan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, ini berdasarkan tujuan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan jenis medianya, reklame ada macam-macam. Berbagai macam jenis reklame. Kalau berdasarkan tujuannya ada dua, yaitu reklame komersil dan reklame non komersil. Kalau berdasarkan sifat itu ada tiga, reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Serta berdasarkan jenis atau media ada tiga juga. Yang pertama reklame audio, kemudian ada reklame visual, dan reklame audiovisual. Lalu ciri dan fungsi reklame itu seperti apa? Nah, berikut ciri dan fungsinya. Yang pertama ada ciri-ciri yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti oleh semua orang. Jadi reklame itu harus bersifat jelas ya. Kata-katanya atau kalimat yang tertera dalam reklame itu harus jelas, singkat, dan mudah dipahami atau dimengerti oleh konsumen atau oleh pembaca. Nah, kemudian menarik dan mencolok. Nah, ini maksudnya gimana? Gambarnya menarik dan mencolok. Jadi harus ada gambar-gambar yang membuat para pembaca atau konsumen itu lebih tertarik dengan reklame atau iklan yang dipromosikan atau diinformasikan, seperti itu. Kemudian jujur. Nah, kata atau kalimat yang terdapat dalam reklame juga harus jujur. Dan ini juga dilakukan secara berulang-ulang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempromosikan, untuk menginformasikan, mengimbau atau menganjurkan kepada calon pembeli atau konsumen maupun pembaca. Nah, untuk fungsi reklame sendiri itu yang pertama menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa. Kemudian mengajak atau memengaruhi masyarakat sehingga mereka mau menggunakan suatu produk atau jasa. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi media atau alat komunikasi antara penjual dan calon konsumen. Nah, jenis-jenis reklame seperti yang telah Bapak katakan di depan tadi, ada 3 jenis-jenis reklamenya yang berdasarkan tujuan, berdasarkan sifat, serta berdasarkan media atau jenisnya. Yang pertama itu berdasarkan tujuan. Ada reklame komersil dan reklame non komersil. Nah, reklame komersil itu yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Contohnya poster, spanduk, baliho, dan pamflet. Kemudian reklame non komersil yaitu reklame yang dibuat untuk kepentingan umum. Misalnya himbauan, informasi layanan masyarakat, dan lainnya. Nah, biasa juga contohnya yaitu reklame donor darah, reklame pajak, dan baliho. Dan jenis yang kedua itu yang berdasarkan sifat. Ada yang berdasarkan sifat ini terdiri dari 3, yaitu reklame peringatan,
reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Untuk reklame peringatan, ini sifatnya mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu. Contohnya, reklame tata tertib lalu lintas gitu. Kemudian reklame permintaan atau ajakan, sifatnya mengajak atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan. Nah, yang ini contohnya reklame donor darah atau reklame bantuan bencana. Serta ada reklame penerangan, yaitu reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum. Contohnya reklame informasi tentang kesehatan, seperti itu. Dan ada juga yang berdasarkan jenis atau media. Nah, ini terbagi menjadi 3. Ada reklame audio, reklame visual, dan ada reklame audio visual. Reklame audio di sini merupakan jenis reklame yang diwujudkan dengan menggunakan media suara, baik secara langsung maupun tidak langsung yang diterima dengan indera pendengaran. Contohnya iklan yang ada di radio seperti itu. Kemudian reklame visual. Nah, reklame visual ini adalah reklame yang diwujudkan dalam bentuk gambar yang dapat diterima dengan indera penglihatan. Contohnya poster, spanduk, plakat, baliho, billboard, etiket, leaflet, dan brosur. Serta ada juga reklame audiovisual, yaitu bentuk reklame yang dibuat dengan menggunakan suara dan gambar yang secara bersamaan. Contohnya iklan yang ada di televisi ataupun di internet. Nah, ini merupakan jenis-jenis reklame. Ya, jenis-jenis reklame tadi ada 3, berdasarkan tujuan, berdasarkan sifat, serta berdasarkan jenis atau medianya. Nah, anak-anak untuk lebih lanjutnya, anak-anak bisa membuka di buku tematik atau buku paket tematiknya itu di halaman 94 dan 95. Nah, anak-anak nanti bisa melihat di situ kan ada berbagai macam reklame, atau anak-anak juga bisa sebagai tambahan referensi dari video pembelajaran yang Bapak buat ini. Jadi anak-anak bisa paham, oh reklame itu seperti apa, contohnya gitu kan ya. Lalu gambarnya atau dalam bentuk gambar itu seperti apa ya, yang visual ya tadi kan. Nah, contohnya tadi kan ada plakat, baliho, billboard, etiket, leaflet, brosur. Anak-anak bisa juga mencari referensi lain di YouTube atau di Google untuk tambahan pembelajarannya ya. Jangan lupa untuk selalu membaca bukunya, baik buku pena maupun tematik, karena tidak semua yang Bapak tampilkan yang ada di video ini tercantum atau ada di buku tematiknya. Biasanya Bapak juga mengambil dari luar materi ini ya. Sebagai tambahan kalian untuk belajar, ya baca-baca juga buku tematik dan baca juga buku penanya, seperti itu ya anak-anak. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Hari ini tidak ada tugas ataupun pertanyaan yang harus dijawab. Oke, hanya anak-anak mendengarkan serta memahami terlebih dahulu materi yang telah Bapak sampaikan hari ini. Nah, lebih kurangnya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.